Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Oke, yuk kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ay sana'u bi jamili sifati lillahi. Idil hamdu huwa sana'u bil jamili ghairil hadithil matbu'i wa ba'tada'a thaniyan bil hamdi 5 marrah. Bermula segala puji itu milik bagi Allah, artinya bermula sanjungan dengan kebagusan sifat itu bagi Allah. Karena bermula hamdu, huwa dianya hamdu, itu sana, sanjungan dengan bagus, ghairi hadis matbu, selain hadis matbu. Dan memulai ianya musannif pada kali yang kedua, dengan apa memulai? Dengan hamdi, pujian, karena alasan yang telah lalu ianya alasan. Alhamdulillah, artinya menyebutkan sifat-sifat yang bagus yang mandum milik bagi Allah. Bahkan bisa ketafsirkan Alhamdulillah dengan sana bil jamil. Bahkan idil hamdu, karena definisi hamdu adalah gepuja sifat yang jamil ataupun sifat yang bagus yang kan hadis matsbu. Tak begah hatai likut bacut le. Ba bijamili sifati lillah. Nah, lafad bainan jid bermakna ala ataupun sababiyah. Tapuja Allah, tasanjung Allah dengan sebab na sifat bagus ba Allah, berarti sifat bagus yang naba Allah nyan ataupun sifat jamil yang naba Allah nyan, yang ke sifat jamil nyan ke yang jid ke sebab pujo. Ketika jamil nyan terpegah sebagai sifat, berarti jamil nyan kan sebagai mahmud beh. Sebabnya kan? Sebab itu sebagai pembais atau yang memotivasi puji ataupun ilat lah menyota pegah. Jadi jid ba dengan makna sababiyah. Sedangkan menyotabuh bainan dengan makna ala, sana tapuja Allah atuh sifat jamil yang naba Allah. Jamil sifat adalah mahmud alaih berarti inan. Lafad binan bila dengan makna ala, jamil sifatnya menjadi mahmud alaih. Yang B bandua hana pakai. Ba di situ bukan dengan makna sababiyah dan juga bukan dengan makna ala. Jadi rukun puji itu ada 5. Yang pertama hamid, orang yang memuji, yaitu si mutakalim. Nyoino kan musannif kan. Selanjutnya mahmud, mahmud yang dipuji. Allah, ini kan neo dengan puji Allah kan. Selanjutnya mahmud ali, pembais ataupun sebab puji, motivasi pujinya kan. Mahmud beh intisari lafad yang menjadi bahasa pujian. Selanjutnya sirat pujian. Biasa ji bak kitab-kitab lain kalimat yang itamong ba berarti nyan mahmud beh, lafad yang digunakan dalam pujian. Sedangkan di sini kalimat yang berada di depan ba bijamili sifati bukan ataupun tidak bisa dikatakan sebagai mahmud beh. Kenapa tidak bisa? Karena ada lafaz id di depan, idil hamdu. Iku na lafaz id. Id menjadi tanda bahwa bijamili, bahwa ba di sini dengan makna sebabiyah atau dengan makna ala, isti'ala, agar jamil sifat menjadi mahmud alaih. Kenapa bil jamil sifat menjadi mahmud alaih? Karena pada ta'rif hamdu nagebo syarat sana dengan sifat bagus yang kan hadis matsbu. Jadi kan mahmud alaihnya adalah pembais pujo. Sedangkan bak mahmud alaih nyan benar sifat jamil. Jamilnya na dua. Na pada kadim, yaitu pada Allah, dan na pada hadis, yaitu pada makhluk. Dan yang hadisnya terbagi 2. Na jamil pada hadis sifatnya matsbu', matsbu'nya bawaan sejak lahir, seperti putih, ganteng, dan ada yang ikhtiari. Jadi, untuk sah menjadi mahmud alaih adalah yang bukan jamil hadis yang matsbu'. Satu saja yang tidak bisa. Yang diistisnakan adalah jamil hadis yang matsbu'. Jadi selain daripada itu, sah dikatakan sebagai hamdu. Jadi yang ikhtiari, jud. Hamdu adalah sana di atas sifat jamil yang kan hadis matbu'. Sifat jamil pada makhluk yang bawaan. Maka jud sifat jamil pada kadim. Dan jud sifat jamil pada ikhtiari. Jadi kesimpulan hamdu adalah tapuja sifat bagus yang naba sidro-dro urang
yang mana kebagusannya kan merupakan sifat tabiat yang nabak hal yang hadis. Kan merupakan sifat tabiat. Dan bisa tapujo sidra urang karena lagak rupa ji. Jadi, nyen sifat tabiat droy lagak rupanya. Nyen geken dengan madah, kan geken dengan hamdu. Setelah pada kali pertama, musannif memulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada kali kedua, musannif memulai dengan alhamdulillah. Karena alasan yang telah lalu juga, yaitu meneladani dan mengikuti Al-Quran dan imtisal menjunjung tinggi perintah Allah dan Rasul terhadap hadis Kulu amrin dibalin la yubda'u fihi bihamdillahi fahuwa ajzam. Wa jama'a bainal ibtida'aini amalan biriwayataini as-sabiqataini. Wa isyaratan ila annahu la ta'aruda bainahuma. Idil ibtida'u hakikiyun wa huwa ma lam yasbiqhu syai'un wa idafiyun wa huwa ma kana bil idafati ila ma ba'dahu wa in kana masbuqan. Dan menghimpun ianya musannif di antara dua ibtida, dua permulaan. Kenapa beliau menghimpunkan dua ibtida? Karena beramal dengan dua riwayat yang terdahulu ianya dua riwayat. Dan karena mengisyarah kepada bahwa sesungguhnya hal dan sya'an tidak ada jenis, kontradiksi, bertentangan bainahuma di antara keduanya dua ibtida. Kenapa tidak terjadi bertentangan di antara dua ibtida? Karena bermula ibtida itu hakiki. Wahwa dan bermula dianya ibtida hakiki itu barang yang tidak mendahului akannya barang oleh sesuatu pun. Dan itu idhafi. Wahwa dan bermula dianya idhafi itu barang yang ada ianya barang itu dengan idhafah kepada barang sesudahnya barang. Sekalipun ada ianya barang, itu yang didahulukan akannya barang. Jadi musannif beliau menggabungkan dua permulaan, yaitu bismillah dengan alhamdulillah. Kenapa beliau menggabungkan dua ibtidak tersebut? Alasannya, amalan biriwayataini sabiqataini, karena untuk beramal, untuk mempraktikkan dari dua hadis yang telah disebutkan di belakang. Mana hadis yang telah disebutkan di belakang? Kullu amrin dibalin, setiap perkara yang mengandung unsur kebaikan, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzam. Setiap perkara yang tidak dimulakan pada perkara tersebut dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut terputus dari berkah. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua adalah diganti dengan hamdillah. Kullu amrin dibalin la yubda'u bihamdillahi fahuwa ajzam. Namun di dalam dikomentari, sepatutnya pensyarah berkata, kenapa musannif menghimpunkan di antara dua ibtida? Ya alasannya seperti di belakang, yaitu ta'asiyan bil Qur'ani, meneladani dan mengikut Al-Quran, sebagaimana Al-Quran dimulai dengan bismillah dan alhamdulillah, maka di dalam kitab ini seperti itu juga. Dan wa amalan biriwayataini sabiqataini, sebagaimana yang sudah kita ketahui dan tidak tersembunyi lagi, sudah sangat jelas. Manino kan gepegat amalan biriwayataini to, hana ta'asiyan bil Qur'ani. Dan selanjutnya, wa isyaratan ila annahu la ta'aruda bainahuma. Dan juga beliau sengaja mendatangkan kedua ibtidak tersebut untuk mengisyarahkan bahwa memang tidak terjadi kontradiksi, tidak ada pertentangan, boleh diamalkan kedua-duanya. Kenapa tidak terjadi pertentangan ketika dua ibtidak tersebut dihimpunkan? Karena perlu kita ketahui, ibtidak itu ada kala yang hakiki dan ada kala yang idhafi. Ibtidak hakiki itu adalah ibtidak suatu permulaan yang belum pernah didahului oleh sesuatu apapun. Dialah yang pertama. Memang benar-benar secara hakikat dimulai dengan perkara tersebut.
tidak didahului oleh sesuatu apapun. Itu yang dinamakan dengan ibtida hakiki, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan ibtida idafi adalah ibtida yang dia itu dianggap sebagai permulaan bil idafah bila dibandingkan ila ma ba'dah, kepada apa yang sesudahnya. Misalkan yang fondro si Zaid, kedua Umar, ketiga Bakar. Yang ibtidak hakiki di sini yang lebih dahulu datang adalah si Zaid. Namun si Umar ini juga dikatakan sebagai ibtidak, yaitu bisa dikatakan sebagai permulaan bila dibandingkan dengan si Bakar. Bakar ini kan datangnya ma ba'dah, setelah si Umar. Wa ingkana masbukan. Meskipun sebenarnya si Umar ini didahului oleh orang lain, didahului oleh si Zaid. Karena setelah si Umar datang orang lain yaitu Bakar, maka dia tetap dianggap ibtidak. Sekalipun kenyataannya Umar ini datangnya setelah si Zaid, dia dibandingkan dia ada orang yang lain yang lebih dulu datang, yang lebih awal datang dibandingkan Umar. Kira-kira seperti itu. Wa qaddamal basmalata li'annaha aula bitaqdimi li'anna hadithaha aqwa kama qila wa amalan bil kitabi wal ijma'i, dan mendahulukan ianya tengku akan basmalah karena sesungguhnya basmalah itu lebih utama dengan mendahulukan. Kenapa lebih utama mendahulukan basmalah? Karena sesungguhnya hadisnya basmalah itu lebih kuat sebagaimana barang yang dikatakan akannya barang, dan karena beramal dengan kitab dan ijma. Kenapa musannif lebih mendahulukan basmalah dibandingkan hamdalah, padahal keduanya sama-sama ibtida? Alasannya karena basmalah ini lebih utama untuk didahulukan, sebab hadis basmalah itu lebih kuat dibandingkan hadis hamdalah, sebagaimana yang telah dikatakan oleh para ulama. Alasannya apa? Menurut sebagian ulama, hadis basmalah ini hadis sahih, sedangkan hadis hamdalah berstatus sebagai hadis hasan. Maka sudah jelas bahwa hadis basmalah ini lebih didahulukan daripada hamdalah. Hadis sahih lebih didahulukan daripada hadis hasan. Kan tingkatannya sahih, hasan, dhaif. Nah, karena sahih ini meningkati pada peringkat pertama, maka dia layak untuk didahulukan. Sedangkan sebagian ulama lagi mengatakan hadis basmalah dan hadis hamdalah itu keduanya adalah hadis sahih loh. Namun, lebih sahih hadis basmalah dibandingkan hadis hamdalah. Ya, karena memang tingkatan sahih, tingkatan hasan, dan tingkatan dhaif pada hadis itu tafawud, berbeda-beda martabatnya. Ada yang sahih dan ada yang lebih sahih gitu. Di hadis basmalah ini lebih sahih dibandingkan hadis hamdalah. Sedangkan sebagian ulama lain mereka berpendapat bahwa sebenarnya hadis hamdalah dan basmalah itu keduanya hadis hasan, tapi hadis basmalah lebih hasan dibandingkan hadis hamdalah. Inilah pendapat yang ditarjih. Pendapat ketiga ini mengatakan hadis itu hasan, bukan hadis sahih. Alasan kedua, kenapa didahulukan hadis basmalah? Karena beramal dan mempraktikkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu terdapat ibtidak hakiki dan ibtidak idafi. Disebutkan bismillah dulu, setelah itu disusul dengan hamdalah. Nah, karena kita mengikuti Al-Quran, maka di sini beliau juga mendahulukan bismillah dibandingkan hamdalah. Dan juga beramal dengan ijma'. Ijma' fi'li, yaitu perbuatan-perbuatan para ulama salaf dan ulama khalaf, mereka mendahulukan basmalah di atas hamdalah. Wa athara tasdira fil hamdi bil jumlatil ismiyati ta'assiyan bil ayatil qur'aniyati walidilalatiha ala thubuti dunal fi'liyati. Memilih ianya musannif akan memulai pada memuji dengan apa ia pilih? Dengan jumlah ismiyah. Kenapa beliau memilih jumlah ismiyah? Karena mengikut dengan ayat Al-Quran yang dinisbahkan kepada Al-Quran. Dan karena dilalahnya jumlah ismiyah ke atas
sebut ketiadaan fi'liyah. Terus kenapa ya musannif ketika memulai memuji Allah, mengapa beliau menggunakan pujian tersebut dengan jumlah ismiyah, yaitu Alhamdulillah. Alhamdulillah itu terdiri daripada mubtada dan khabar. Jumlah mubtada dan khabar merupakan jumlah ismiyah. Alasannya, karena beliau mengikuti Al-Quran, meneladani Al-Quran. Dan lagi pula alasan yang kedua, jumlah ismiyah ini dilalahnya atas subut. Di dalam disebutkan, aqulu kanal aula ayyakula ala thibati ay dawami. Diibaratkan dengan wali dilalatiha ala thiyabi. Dengan thibat, bukan dengan subut. Thibat artinya dawam. Jumlah fi'liyah juga tunjuk kepada sebut, yaitu subut fi'il kepada fa'il. Sebagaimana pada jumlah ismiyah, juga subut mahmul kepada maudhu'. Sama-sama dilalah kepada subut. Jadi di dalam dikomentari, lebih baik ibarat dengan thibat, tetap dalam arti dawam. Dawam itu tidak ada pada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah tunjuk kepada sebut pada zaman. Subut perbuatan kepada fa'il, adakala pada zaman madhi, adakala pada zaman hal, dan adakala pada zaman istiqbal. Seperti sudah memuji. Berarti sekarang tidak memuji lagi. Masa kedepannya juga tidak memuji lagi. Jika sedang memuji, berarti sebelumnya beliau tidak memuji, dan kedepannya beliau tidak memuji. Jika menggunakan zaman istiqbal, akan memuji, berarti masa lalu dan sekarang beliau tidak sedang memuji. Di dalam disebutkan wa'alam annalladzi tadullu ismiyatu alaihi bitariqil wada'i mutlaqus subuti. Jadi jumlah ismiyah diwada untuk dilalah kepada subut mahmul bagi maudhu'. Subut saja, tidak iktibar dawam ataupun tidak. Wa amma dalalatuha ala dawami falaisat bitariqil wada'i. Adapun bermula dalalahnya jumlah ismiyah ke atas dawam, itu niscaya maka tidak ianya dilalah itu dengan jalan wada'. Jumlah ismiyah dalalah kepada dawam bukan dengan jalan wada', tetapi dengan wasitah ghalabah isti'mal. Karena memang pada kebiasaan pemakaian jumlah ismiyah ini untuk subut mahmul kepada maudhu' atas jalan dawam. Jumlah fi'liyah tidak bisa dalalah kepada dawam, karena tunjuk kepada subut pada zaman. Tentu tidak dawam, karena sudah zaman yang terkhusus. Pada zaman itu saja, misalnya madhi tidak bisa lagi kepada zaman hal dan istiqbal. Demikianlah pendapat dari sekelompok ulama. Ataupun jumlah ismiyah ini dalalah kepada dawam dengan wasitah udul dari fi'liyah. Ketika berpaling dari penggunaan jumlah fi'liyah kepada jumlah ismiyah, disitulah dalalah kepada dawam, sebagaimana yang diutarakan oleh akharun, sekelompok ulama yang lain. Jadi kesimpulannya, musannif memilih jumlah ismiyah karena jumlah ismiyah ada dalalah kepada dawam sekalipun bukan dengan cara wada'. Sedangkan jumlah fi'liyah tidak ada dalalah kepada dawam sebab dalalahnya subut pada zaman. Wa ma yaridu min annaha la tadullu ala tawalil mutakallimil hamdi binafsihi ujiba anhu bi annaha insya'iyatun ala sahihi fatadullu alaihi. Dan bermula barang maksudnya debatan, yang datang ianya debatan daripada bahwa sesungguhnya jumlah ismiyah itu tidak tunjuk ianya jumlah ismiyah. Ke atas apa tidak tunjuk? Ke atas mengiringi si mutakalim akan puji dengan dirinya mutakalim. Itu dijawab daripadanya barang, daripadanya debatan, dengan bahwa sesungguhnya jumlah ismiyah itu insya'iyah berdasarkan pendapat yang sahih. Maka tunjuk ianya jumlah ismiyah, ke atas apa tunjuk? Alaihi, ke atasnya tawalil mutakallim hamdi binafsih. Mengiringnya si mutakalim akan puji dengan dirinya mutakalim. Jadi di sini ada kritikan. Mestinya musannif ketika memuji Allah jangan menggunakan jumlah ismiyah. Karena, nah ini isi debatannya. Karena jumlah ismiyah itu tidak tunjuk bahwa si mutakalim sedang memuji Allah. Mutakalim ataupun orang yang memuji dengan jumlah ismiyah menunjukkan bahwa ia hanya memberi kabar, memberi informasi saja bahwa
Segala puji adalah milik bagi Allah. Kita hanya mengatakan Alhamdulillah, puji milik Allah. Tapi diri kita sendiri tidak memuji Allah sekalipun. Alhamdulillah, mandung puja, iwa ke Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala. Hidro nenan puja, hai longhana sih. Kenapa tidak tunjuk kepada memuji? Padahal si mutakalim kan sedang mengucapkan pujian. Hal itu karena jumlah ismiyah yang ia ucapkan adalah jumlah khabariyah pada lafaz dan makna. Dia hanya memberi informasi. Ketika seseorang memberi informasi ataupun berita ataupun suatu kabar kepada seseorang yang lain, maka tidak lazim menunjuki bahwa si pembawa berita ini sendiri memiliki sifat tersebut. Maka jumlah ismiyah tidak menunjuki bahwa perkataannya Alhamdulillah adalah si mutakalim sendiri sedang memuji Allah. Karena ia hanya membawa berita saja. Dijawab debatan tersebut bahwa jumlah ismiyah ini insya'iyah. Alhamdulillah adalah insya'iyah. Berarti orang yang mengucapkan Alhamdulillah, ia sedang memuji Allah juga. Bukan hanya memberi informasi saja, seperti akad-akad yang lain. Dan syariat telah memindahkan kalimat Alhamdulillah ini kepada insya'iyah sebagaimana lafaz-lafaz akad. Bi'tuka, aku jual barang ini kepada engkau, misalnya. Di lafaz bi'tu bukan ingin mengatakan sudah dijual, tapi telah hasil, telah terjadi akad jual beli. Berarti insya'iyah adalah hasil jual belinya. Bukan ingin mengatakan sudah dijual, tapi telah hasil, telah terjadi. Begitu juga di sini ketika mengatakan Alhamdulillah, telah hasil puji kepada Allah. Karena Alhamdulillah adalah jumlah insya'iyah. Fatadulu alaih, maka ketika si mutakalim mengucapkan Alhamdulillah, tunjuk kepada ia juga sedang memuji Allah Ta'ala.